Oke, teman-teman, kadang kita juga bingung ya pada saat kita membeli sepatu olahraga dari ukuran kita kok berbeda-beda ya yang kita beli di toko maupun di pasar. Ternyata itu adalah perbedaan dari di setiap ukuran tiap negara. Seperti juga di Amerika maupun di Eropa ataupun di Inggris berbeda dengan ukuran di Indonesia. Nah, bisa kita lihat contoh ya tabel untuk ukuran itu dari berbagai negara seperti Eropa itu ya. Ada dari ukuran inci, sentimeter, dan bisa kita lihat dari Eropa juga ukuran 35, untuk male-nya itu seperti 21,5 dan di woman-nya itu 21 kan, dan kalau di inches-nya itu 9. Itu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung kita membelinya bahwa sepatu itu berasal dari negara mana. Ukuran sepatu di dunia memang bervariasi ya teman-teman, berdasarkan negara dan sistem pengukuran yang digunakan. Karena kita juga tahu sendiri tuh bagaimana postur juga kan berbeda-beda, apalagi orang Eropa dan Amerika kan lebih tinggi-tinggi daripada di Indonesia. Dalam sistem internasional juga, ukuran sepatu sering diukur menggunakan angka dan huruf, di mana angka menunjukkan panjang kaki dan huruf menunjukkan lebar kaki. Berikut adalah beberapa sistem pengukuran sepatu yang umum digunakan di beberapa negara. Monggo. Seperti ukuran di Amerika dan di Kanada ya. Untuk ukuran pria diukur dalam ukuran AS. Oh, mohon maaf, US ya. Jadi kalau sepatu Amerika itu seperti yang ada di keterangan kertas mereknya itu US, bukan AS ya, US. Dan biasanya mulai dari 6 hingga 15 dengan interval setengah inci antara ukuran-ukuran tersebut. Untuk wanita diukur dalam ukuran US dan biasanya mulai dari 4 hingga 12 dengan interval setengah inci antara ukuran-ukuran tersebut. Nah, seperti kita bisa lihat di tabel ya, untuk US ya itu 6 dan untuk Euro sampai 39 dan untuk UK ya size-nya 5,5 dan di inches-nya itu di incinya 9,25 dan di sentimeternya 23,5. Jadi berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini untuk ukuran Inggris ya, atau dari keterangan mereknya itu biasanya eng. Untuk pria diukur dalam ukuran Inggris dan biasanya mulai dari 5 hingga 14 dengan interval setengah inci atau seukuran UK yang membedakannya dari ukuran AS. Wanita diukur dalam ukuran Inggris dan biasanya mulai dari 2 hingga 10 dengan interval setengah inci atau seukuran UK yang membedakannya dari ukuran US. Nah, kita lihat di tabelnya ya. Untuk US-nya ini 6, Euro-nya 39 sama, yaitu UK 5,5 dan incinya 9,25 untuk sentimeternya, ya toh. Dan di 9,5 ini juga untuk Eropa 42 sampai 43 dan UK-nya 9, incinya 10,4375 dan sentimeternya 2,67. Jadi berbeda-beda teman-teman, nanti bisa di-review seperti di tabel yang di awal tadi ya, lebih jelasnya. Dan untuk ukuran Eropa atau di keterangan mereknya itu EU. Dalam sistem ini, ukuran sepatu diukur dalam ukuran Eropa, yang sering disebut sebagai ukuran EU. Ukuran Eropa untuk pria dan wanita berbeda, dengan angka yang lebih tinggi dan untuk pria. Ukuran Eropa biasanya dimulai dari 35 dan berlanjut hingga 50. Namun, tidak semua negara menggunakan seluruh rentang ukuran ini. Mari kita lihat. Seperti ukuran US antara yang 11,5, di Eropanya ini 44 sampai 45 ya toh. Dan di UK-nya sampai 11. Dan di incisnya 11,125 dan di sentimeternya 28,3. Jadi kita bisa lihat dari tabelnya teman-teman ya toh. Yang mau membeli sepatu bisa dilihat ini perbedaan antara inci dan sentimeternya tergantung perbedaan tiap negara. Di Jepang, dalam sistem Jepang, ukuran sepatu diukur dalam sentimeter.
dan biasanya berlangsung dari sekitar 20 cm hingga 30 cm untuk pria dan wanita. Dan bisa dilihat tabelnya untuk ukuran US 15, untuk Eropanya 48 sampai 49, UK-nya 14,5 dan insinya 12,1875 dan sentimeternya 31. Perbedaan banyak kan tiap-tiap negara itu. Meksiko. Sistem ukuran sepatu Meksiko mirip dengan sistem AS, namun nomornya lebih rendah. Misalnya, ukuran 8 di AS setara dengan ukuran 5 di Meksiko. Mari kita lihat tabelnya. Nah, seperti di US ini, kita lihat antara ukuran 14. Nah, di US dan Kanada untuk male-nya 3,5, untuk woman-nya 5. Jadi dia dan juga male-nya 4 dan di woman-nya 5,5. Perbedaannya sungguh ya jauh ya. Antara 5 dan 8,3 ukurannya itu. Jadi kalau teman-teman itu mau membeli sepatu, harap dicatat ya bahwa ukuran sepatu yang tepat dapat bervariasi antara merek dan produsen. Jadi selalu disarankan untuk mencoba sepatu sebelum membelinya, jika memungkinkan atau mengikuti panduan pengukuran dari merek tersebut. Juga penting untuk memperhatikan bahwa sistem pengukuran di atas mungkin dapat berubah seiring waktu. Jadi, selalu bijaksana untuk memverifikasi informasi terkini ketika mencari ukuran sepatu. Nah, teman-teman jadi tidak bingung lagi kan antara perbedaan ukuran tiap-tiap negara. Jadi kalau teman-teman membeli sepatu di pasar maupun di toko, bisa untuk referensi. Dan bila saudara teman-teman tertarik, silahkan melihat channel YouTube saya, Marep Jendropal, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like and subscribe.